harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bagian A, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, nomor satu, makna hak asasi manusia. Pada diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Nah, ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu, dalam pengertian lain, disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Apa hak dasar itu? Yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu makna hak asasi manusia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jan Peterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia dari PBB, mengartikan bahwa HAM adalah sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian yang dibuat oleh Jan Peterson, pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna. Makna yang pertama adalah HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Dan makna yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkeprimanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak, tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, ya. Itu arti dari hakiki. Lalu yang kedua cirinya adalah universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ciri yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang keempat cirinya adalah tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil dan politik, hak ekonomi, atau hak sosial dan budaya. Ya, itulah ciri dari hak asasi manusia yang berbeda dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Oke, selanjutnya makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ya, jadi makna dari kewajiban asasi manusia adalah kewajiban asasi
sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia berbunyi, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ya, jadi ada hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak, dan sebaliknya, dari hak-hak maka muncullah kewajiban. Oke, kita masuk ke bagian B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang bagian A, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Bagian D dari hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Bagian E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila. Nilai instrumen merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumen ini sifatnya lebih khusus ya dibandingkan dengan nilai dasar yang sebelumnya kita bahas. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumen Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut ya. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Lalu ada ketetapan MPR ya. Lalu ada ketentuan dalam undang-undang organik. Ada ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 99. Lalu ada ketentuan dan peraturan pemerintah, ketentuan dan keputusan presiden atau Kepres. Ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumen suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila
senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumen Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif